ishrah li sadri wa yassir li amri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita menginjak materi yang akan kita bahas pada bab sekarang, sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai sujud. Jadi sujud itu terbagi menjadi berapa bagian? Tiga. Yaitu sujud sahwi, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur dilakukan ketika kita sedang apa? Bersyukur, mendapatkan kenikmatan dari siapa? Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi mah sujud yang dilakukan ketika kita sedang sholat dan lupa apa? Ya, rakaat. Terus bisa juga lupa rukun sholat yang tertinggal. Misal tiba-tiba udah Al-Fatihah sholat langsung sujud misal gitu kan. Terus apalagi lupa kalau sholat subuh mah ayat non lupa doa kunut, kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Terus yang selanjutnya nomor 3, sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ini sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat. Pada materi sekarang kita akan membahas rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya Sesungguhnya saudara-saudara itu adalah saudara-saudara setan dan ketika kepada Tuhannya. sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Jadi kalau kita tidak ingin disebut saudara setan, maka kita harus memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mad. Jadi bacaan mad ini ada mad asli, yaitu mad tabi'i, dan yang kedua ada mad far'i. Kalau mad far'i disebutnya mad apa, ada yang tahu? Mad far'i itu disebut juga mad turunan. Jadi ada beberapa mad, yaitu mad wajib, mad jaiz, mad arid disukun, dan mad ikhwan. Yang pertama kita akan membahas mengenai mad tabi'i atau mad asli. Siapa yang tahu di sini apa yang disebut dengan mad tabi'i? Oke. Jadi yang disebut mad tabi'i itu adalah ketika mad apabila terdapat harakat apa? Yang diikuti alif, harakat kasroh yang diikuti dan harakat domah yang diikuti wawu sukun. Cara membacanya panjangnya berapa harakat? Nah, 1 alif atau 2 harakat. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas, yang mana yang disebut mad tabi'i? Wawu yang wawu diikuti dengan harakat apa? Domah
Ada mad wajib mutasil. Apa yang disebut mad wajib mutasil? Terdapat mad tabi'i yang diikuti hamzah dalam satu. Nah, kalau tadi mad tabi'i itu panjangnya 2 harakat, kalau sekarang mad wajib mutasil itu panjangnya berapa harakat? Jadi panjangnya 6 harakat atau 3? Contohnya kumaha? Tinggal dina kalebah idza jaa aya halisan. Itu mad tabi'i tapi diikuti dengan hamzah dalam satu jaa, satu kalimat atau 2 kalimat. Baik. Selanjutnya mad jaiz. Kalau mad jaiz munfasil itu apabila terdapat namun dalam lafaz yang berbeda. Contohnya seperti apa? Wala antum, lihat. Wala antum itu satu kalimat atau kalimat? Nah, 2 kalimat. Yang kalimat satu adalah wala, yang kalimat 2. Nah, panjangnya berapa harakat? Enggak, kalau mad jaiz munfasil itu bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, dan juga bisa 5 harakat. Jadi lamun 2 harakat kacana amun 2 harakat da enggak bisa teu naon. Lamun bade 4 harakat teu naon gitu. Lamun bade 5 harakat oke? Naon. Terus yang ketiga ada mad arid. Kalau mad arid disukun ini apabila terdapat contohnya seperti apa? Lihat yang di akhir ayatnya yang lafaz mana? Ini pas nasta'in itu ada harakat, benar? Hakatnya apa? Sukun. Jadi kalau tidak diwakafkan berarti bacanya kumaha? Karena ini di akhir ayat atau wakaf, maka disebut mad arid disukun itu harus diwakaf. Jadi macana teh nasta'in. Nah, kalau mad arid disukun ini panjangnya berapa harakat? Pokoknya dari 2 sampai 6 harakat. Itu mad arid disukun. Terus yang terakhir ada mad iwad. Nah, kalau mad iwad ini apabila ada huruf Yang pada tajwid terletak pada wakaf berhenti pada akhir kalimat. ada huruf yang patah tanwin terletak pada akhir kalimat, pada wakaf atau di akhir ayat. Contohnya berapa harakat? 2. Bacanya harus 2. Tidak boleh lebih dari 2. Oke, jadi berhubung ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 9, 18, 19 ya. Ada 19 orang. Ibu akan membagi kelompok 5 dibagi 5. Jadi berapa orang? Berapa orang? Jadi silakan kalian pilih yang mana yang akan membahas mad tabi'i, yang mana yang akan membahas mad wajib mutasil, yang mana yang akan membahas mad jaiz munfasil, yang mana yang akan membahas mad arid disukun dan mad iwad. Silakan berdiskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami tentang Matobi'i. Di sini saya Desi sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri atau matasti. Apabila terdapat harakat fathah diikuti alif kasroh, diikuti ya sukun, dan domah diikuti waw. Cara membaca Matobi'i adalah dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Setelah Ibu melihat kalian presentasi maju ke depan satu kelompok satu mad gitu. Jadi kalian hampir sudah semua paham? Paham. Oke, jadi dari yang Ibu tulis Quran Surat Al-Furqan ini tentunya ada salah satu mad yang terdapat dalam ayat tersebut. Siapa di sini yang berani ke depan untuk menunjukkan mad ini? Coba dibaca apa itu? Salama. Disebut apa? Disebut mad iwan. Lihat, salama ini kalau tidak dimadibarkan atau tidak diwakafkan itu membacanya salaman. Karena ini ada di akhir ayat, maka disebut mad iwan. Berapa harakat? 2. Terus coba di iba. Nah, ini disebut matobi juga. Karena apa? Karena ada harakat fathah bertemu dengan apa ini? Alif. Nah, ini juga sama ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Materi yang Ibu jelaskan apakah ada yang belum paham? Sudah. Semuanya hampir paham? Ada yang paham dari ada segitunya. Oke, pertemuan kita dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.